Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bagas Radian dengan NPM 10090117171 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung akan membacakan hasil penelitian saya mengenai pengaruh penerapan laporan keuangan dan permodalan terhadap perkembangan UMKM yang studinya dilaksanakan pada UMKM berstatus mikro kuliner di Kota Bandung. Untuk latar belakang masalah, untuk saat ini UMKM berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto. Tetapi dalam praktiknya sendiri masih banyak kekurangan yang terdapat pada UMKM, sehingga membuat para pelaku UMKM di Indonesia kesulitan untuk mengembangkan usahanya. Salah satu hal yang dapat membuat pelaku UMKM kesulitan untuk berkembang adalah kurangnya pengetahuan terhadap laporan keuangan dan fungsinya terhadap usaha yang mereka jalankan. Pelaku UMKM yang paham dan memiliki laporan keuangan sangat sedikit, bahkan jumlahnya tidak sampai 10%. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hasan Supriyadi selaku pimpinan sentra kredit kecil. Dan saat ini pun masih banyak para pelaku UMKM yang belum memperhatikan permodalan. Pentingnya permodalan ini belum disadari oleh banyak pelaku UMKM, dikarenakan kebanyakan para pelaku UMKM memiliki ketakutan terhadap kredit bank. Pengetahuan tentang permodalan pun sangat terbatas, dan hanya sebatas modal sendiri ataupun kredit dari bank dan tidak mengetahui yang lainnya. Untuk rumusan masalah, di sini apakah laporan keuangan berpengaruh terhadap perkembangan UMKM? Dan yang kedua adalah apakah permodalan berpengaruh terhadap perkembangan UMKM? Untuk landasan teori, di sini saya memakai teori kontingensi. Teori kontingensi merupakan teori yang menganggap bahwa tidak ada cara yang paling baik untuk memimpin perusahaan ataupun untuk membuat sebuah keputusan. Cara yang dianggap paling baik adalah tergantung dengan kondisi internal dan juga eksternal perusahaan. Untuk kerangka pemikiran, di sini H1-nya adalah laporan keuangan berpengaruh terhadap perkembangan UMKM dan H2-nya permodalan berpengaruh terhadap perkembangan UMKM. Untuk metode penelitiannya, di sini yang pertama ada objek dan metode. Objeknya penerapan laporan keuangan, permodalan, perkembangan UMKM. Dan metode yang digunakan adalah deskriptif dan kuantitatif. Untuk sumber data tekniknya, sumbernya berasal dari data primer, dan tekniknya menggunakan kuesioner non-probability sampling. Untuk populasi dan sampel, populasinya adalah pemilik atau bagian keuangan pada UMKM, dan sampelnya adalah pemilik atau bagian keuangan pada UMKM di Kota Bandung yang berjumlah 30 orang. Untuk pengujian instrumen dan teknik analisis data, pengujian instrumennya adalah uji validitas dan uji reliabilitas. Dan untuk teknik analisis datanya menggunakan skala Likert. Untuk rancangan pengujian hipotesis, yang pertama ada MSI, yang kedua ada uji asumsi klasik, yang ketiga ada analisis linear berganda, yang keempat uji simultan atau uji F, yang kelima uji parsial atau uji T, dan yang keenam koefisien determinasi. Untuk uji simultan, pada hasil awal uji simultan, nilai signifikansi adalah 0,01, yang berarti kurang dari 0,05. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa permodalan dan penerapan laporan keuangan secara simultan mempengaruhi perkembangan UMKM. Untuk uji parsial, yang pertama, penerapan laporan keuangan atau X1 secara parsial tidak berpengaruh terhadap perkembangan UMKM karena nilai signifikannya lebih dari 0,05. Dan untuk permodalan atau X2 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap UMKM karena signifikansinya kurang dari 0,05. Untuk pengujian koefisien determinasi, nilai R-square menunjukkan nilai 0,456. Hal ini menjelaskan bahwa variabel perkembangan UMKM dipengaruhi oleh variabel permodalan dan penerapan laporan keuangan secara simultan. 45,6%, sisanya yaitu 54,4% dijelaskan oleh variabel lain selain permodalan dan penerapan laporan keuangan. Nilai 0,456 menurut tabel koefisien determinasi dari Sujarweni termasuk dalam kategori yang berpengaruh kuat.
Untuk kesimpulannya di sini yang pertama, tidak terdapat pengaruh antara penerapan laporan keuangan dengan perkembangan UMKM secara parsial. Hal ini mengindikasikan bahwa secara parsial penerapan laporan keuangan tidak berhubungan dengan berkembangnya UMKM. Untuk yang kedua, terdapat pengaruh yang signifikan antara permodalan dengan perkembangan UMKM. Hal ini mengindikasikan secara parsial permodalan berhubungan dengan berkembangnya UMKM. Untuk saran, yang pertama bagi penelitian selanjutnya, memperluas kajian penelitian dengan menambah variabel yang diteliti, yaitu tidak hanya menerapkan laporan keuangan dan permodalan saja, sehingga lebih memahami dampak yang mempengaruhi perkembangan UMKM. Yang kedua, bagi penelitian selanjutnya dapat memperbanyak pengambilan sampel dengan tujuan data menjadi lebih rinci dan menyeluruh. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.